semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mutiara. Sudah tidak terasa ya Mams, sekarang sudah mau menuju untuk bulan Oktober lagi. Nah berarti saatnya kita untuk membuat budget bulanan ya Mams. Nah untuk bulan Oktober kali ini saya ada sedikit berbeda nih Mams. Saya akan membuat sedikit bullet journal untuk membuat budgeting di bulan Oktober ini. Ya ala-ala gitu sih Mams, mudah-mudahan Mams suka ya biar nggak bosan. Sebelumnya saya akan tunjukkan halaman-halaman yang sudah saya buat di bullet journal ini. Oke, kita langsung untuk ke halaman pertama. Itu ada tadi ya untuk judulnya. Nah di halaman kedua ini saya buat seperti mini kalender gitu untuk yang bulan Oktober. Dan di halaman ketiga ada untuk budgetnya. Di halaman keempat itu ada weekly expenses, jadi nanti untuk pengeluaran-pengeluaran. Dan nanti di halaman kelima itu mengenai sinking fund tracker. Nah di halaman keenam itu mengenai monthly review. Di sini monthly reviewnya mengenai expenses dan sinking fund. Oke Mams, untuk lebih jelasnya lagi saya akan jelaskan berdasarkan halamannya ya Mams. Oke, di halaman pertama ini saya buat seperti mini bullet journal dan saya beri sedikit-sedikit stiker sebagai hiasan karena di sini kan saya memang kurang begitu bisa menggambar ya Mams. Kemudian untuk di halaman kedua itu ada untuk kalender di bulan Oktober. Dan yang di bawahnya itu ada goals. Nah, goals ini nanti saya akan isi mengenai goals apa saja sih yang akan saya capai atau yang ingin saya capai selama di bulan Oktober ini. Nah, seperti halnya yang pertama ini, saya akan menulis goal pertama saya, di mana untuk goals pertama saya untuk di bulan Oktober ini ialah melaksanakan sedekah subuh minimal 25 kali selama 1 bulan, maaf. Jadi di sini saya ada goals itu minimal melakukan sedekah subuh, nominalnya bebas berapapun, yang penting minimal 25 kali dalam 1 bulan. Oke, untuk goals yang kedua, kemudian saya juga buat di sini yaitu save more money. Kenapa saya buat untuk goals? Ya supaya saya bisa lebih banyak lagi menyimpan uang atau menyimpan dana yang saya punya. Gitu, ini sih motivasi buat diri saya sendiri supaya saya bisa lebih menghemat, lebih banyak lagi menahan hawa nafsu dan lain-lain di bulan Oktober ini. Oke, untuk goals yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu saya ingin banget punya 500 subscriber di bulan Oktober ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, saya mohon banget untuk subscribe channel saya karena subscribe juga gratis ya. Ini sangat please banget. Nah, nanti juga saya ada mini giveaway untuk peringatan 250 subscriber, dan nanti di 500 subscriber saya juga akan mengadakan untuk giveaway. Oke, untuk halaman ketiga langsung lanjut ke budget untuk bulan Oktobernya ya Mams. Di sini saya sudah membuat template untuk budget bulan Oktober seperti biasa. Ada tabel untuk income, monthly budget, dan weekly budget. Nah, untuk total income di bulan Oktober ini saya masukkan untuk penghasilan yaitu sebesar Rp5.300.000 ya Mams. Itu sebenarnya untuk total penghasilan 5.200.000. Tetapi ada sisa budget dari bulan September kemarin sebesar Rp100.000. Jadi totalnya sekarang untuk penghasilannya di Rp5.300.000. Oke, kemudian saya langsung ke monthly budget. Nah, untuk monthly budget ini seperti biasa saya akan tuliskan dahulu untuk semua budget-budget bulanan yang biasa saya keluarkan. Nah, ini seperti biasa untuk kategori monthly budget ini ada kategori untuk belanja bulanan, kemudian ada untuk kategori pengasuh. Untuk kategori yang ketiga ialah kategori untuk kosan. Di sini kosan pas suami. Kemudian untuk kategori yang keempat itu transportasi. Nah,
Di kategori yang kelima itu ada pulsa dan wifi. Di sini kalau di bulan sebelumnya saya pisahkan, tapi untuk di budget untuk bulan Oktober ini saya satukan ya Mams. Jadi saya tulis untuk kategorinya pulsa dan wifi. Kemudian untuk kategori berikutnya yaitu kategori Arsya. Sama untuk kategori Arsya di sini untuk susu dan pampersnya saya gabungkan. Jadi dalam satu kategori seperti yang ada di cash envelope saya ya Mams. Nah, untuk kategori berikutnya yaitu Syafika. Untuk Syafika juga sama, di sini penggabungan antara budget untuk biaya susu dan untuk biaya pampersnya Syafika. Nah, kemudian itu ada untuk galon. Nah, setelah itu saya buat untuk nominal anggarannya. Nah, untuk belanja bulanan seperti biasa, saya anggarkan di Rp300.000 ya, Mams. Nah, untuk kategori pengasuh itu di Rp700.000. Dan untuk kategori kosan itu berada di nominal Rp300.000 ya Mams, masih sama karena kan ini merupakan fixed expenses ya Mams, jadi yang sama sih rata-rata. Oke, untuk biaya transportasi di sini saya budgetkan sebesar Rp400.000. Nah, di sini ada kenaikan sebesar Rp200.000 dari budget di bulan September lalu karena memang untuk sekarang saya sudah full untuk kembali bekerja lagi. Jadi hitung-hitung 1 minggu saya membayar Rp100.000. Oke, nah kemudian untuk pulsa dan wifi itu saya anggarkan sebesar Rp255.000, dimana untuk pulsa itu sebesar Rp155.000 dan untuk wifi di Rp100.000 karena untuk Netflixnya saya udah jarang pakai, jadi saya agak turunkan karena kan ini kita memang patungan juga sih gitu. Oke, untuk Arsya ini masih sama budgetnya Rp700.000 dan untuk Syafika sebesar Rp410.000. Nah, untuk biaya galon itu saya anggarkan sebesar Rp100.000. Rp100.000 itu kalau kita bagi dengan 5 minggu yang ada di bulan Oktober, jadi budget per minggunya itu sebesar di Rp20.000 untuk galon. Oke, kemudian di sini saya totalkan seluruh dari anggaran untuk monthly budget ini. Untuk total monthly budget di bulan Oktober ini itu ternyata totalnya sebesar Rp3.365.000. Nah, sebelumnya itu saya totalkan itu kan Rp3.165.000. Ternyata ada untuk anggaran arisan yang lupa saya belum masukkan ke kategori monthly budget. Nah, jadi saya tambahkan untuk monthly budget itu ada arisan sebesar Rp200.000. Jadi totalnya sudah benar fix sebesar Rp3.365.000 untuk monthly budget di bulan Oktober ini. Oke, sekarang kita langsung ke untuk weekly budget. Nah, karena total dari sisa dana yang saya miliki yaitu Rp5.300.000 dikurangi Rp3.365.000, itu jadi untuk weekly budgetnya itu setiap bulannya saya hanya dianggarkan sebesar Rp387.000. Nah, dengan dana Rp387.000 per minggu ini, di sini saya harus berpikir keras sih, Mams, karena untuk di bulan Oktober ini ternyata untuk budget weekly-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan di bulan September kemarin. Tapi nggak apa-apa, di sini saya coba untuk otak-atik lagi bagian mana yang bisa saya kurangkan.
Oke, kita langsung ke untuk kategorinya seperti biasa. Untuk weekly budget itu kategorinya ada groceries, kemudian ada parkir, ada biaya bensin, ada biaya bensin ayah, kemudian juga ada eating out, dan sisanya yang tentunya yaitu sinking fund. Untuk anggarannya itu sendiri, untuk weekly budget untuk kategori groceries, saya masih tetap anggarkan sebesar Rp100.000 per minggu. Nah, kemudian untuk biaya parkir di sini saya turunkan menjadi Rp10.000 per minggu. Kemudian untuk kategori bensin juga di sini ada kenaikan jadi sebesar Rp55.000 karena kemarin adik saya sempat protes karena kalau Rp40.000 seminggu itu katanya masih kurang. Kemudian untuk kategori ayah, bensin ayah itu tetap dikategorikan untuk dibudgetkan sebesar Rp50.000. Nah, untuk kategori eating out di sini saya turunkan. Untuk eating out ini saya turunkan untuk jatahnya menjadi Rp35.000 per minggu. Jadi saya usahakan memang setiap hari diusahakan harus untuk bekal. Dan kemudian untuk dana sinking fund itu sebesar Rp137.000 setiap minggunya. Nah, ini merupakan budget saya untuk bulan Oktober ya, Mams. Untuk budget bulanan ini merupakan salah satu referensi ya, Mams. Di sini kan setiap kebutuhan keluarga pasti berbeda-beda ya. Jadi di sini saya hanya sharing mengenai budgeting yang saya terapkan selama bulan Oktober ya, Mams. Jadi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari keluarga Mams. Oke, kita langsung lanjut ke weekly expenses. Di sini saya akan jelaskan mengenai weekly expenses di mana di sini saya sudah print ya, ada tabel. Nah, di sini setiap tabelnya itu ada 5 tabel karena kan di bulan Oktober itu ada 5 minggu. Nah, untuk kategorinya itu di sini ada kategori jenis untuk expensesnya. Nanti untuk anggarannya, kemudian untuk aktualnya berapa, dan nanti ada selisih dan juga ada keterangan. Nah, sedangkan untuk kategori berikutnya yaitu untuk kategori sinking fund. Di sini untuk kategori sinking fund tracker ini seperti biasa saya buat untuk setiap minggunya. Nah, nanti ini setiap minggunya ada keterangan nih. Di sini kan ada week 1, week 2, week 3 sampai dengan week 5. Di sini saya akan tuliskan berapa dana sih yang sudah saya sisihkan untuk sinking fund. Nah, untuk di bawahnya ini nanti saya akan tulis notes ketika kalau memang saya menggunakan si dana-dana sinking fund ini supaya lebih tertata lagi aja sih, Mams. Nah, di halaman berikutnya itu mengenai monthly review. Nah, monthly review ini pasti saya gunakan di setiap akhir bulannya. Nah, di sini untuk tabel yang pertama itu untuk kategori expenses. Seperti biasa, sama untuk kategori ada anggaran, aktual, selisih, dan keterangan. Nah, untuk kategori yang bawahnya itu, di situ untuk kategori sinking fund, nanti saya akan tulis untuk balance awal dari setiap kategorinya. Nah, balance awal ini berasal dari sisa dana sinking fund yang saya punya di bulan September. Seperti itu ya, Mams. Oke, kita langsung lanjut ke halaman berikutnya. Sebenarnya ini halaman yang sangat random banget sih, Mams. Mohon maaf ya. Nah, di sini saya pengen sebenarnya bikin untuk tracker gitu. Nah, tapi untuk trackernya ini karena saya memang sebelumnya kan punya goals nih untuk sedekah subuh. Jadi di sini saya buat untuk sedekah subuh tracker, dimana nanti ini saya akan beri gambar mungkin di bawahnya love atau mungkin kotak-kotak atau bintang-bintang mungkin di setiap ujung si garis-garisnya dan akan diberi warna. Nah, untuk merah itu jika saya melakukannya berarti nanti warnanya warna merah. Kemudian untuk yang abu-abu jika saya tidak melakukannya saya akan gambar warna abu-abu.
Oke, sekarang kita langsung ke the rules of mini giveaway yang saya akan adakan ini. Yang pertama yaitu wajib subscribe channel ini dong tentunya ya. Dan yang kedua itu wajib share video ini di media sosial kamu, boleh di Instagram, boleh di WA, boleh di media sosial lainnya. Dan yang ketiga, kirim semua bukti di atas ke DM Instagram saya. Nah, yang untuk belum tahu untuk Instagram saya bisa cek di bawah ya. Nah, untuk hadiahnya itu masing-masing akan mendapatkan Rp50.000 untuk bisa uang cash atau OVO ataupun GoPay. Nah, ini berlangsung selama 2 minggu ya, Mams. Giveaway ini adalah sebagai awal nanti sebelum ke giveaway. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya, Mams. Nah, sekian dulu ya untuk video budgeting di bulan Oktober ini. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat buat Mams di luar sana, dan juga untuk yang ingin ikutan giveaway-nya, mudah-mudahan kalian semua beruntung ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini. Dan terima kasih buat Mams yang sudah mendukung. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.